Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami, di mana kami bisa bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Biarlah saat ini Bapa, kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti akan apa yang Tuhan ingin sampaikan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas renungan dari Kisah Para Rasul 14. Jadi Kisah Para Rasul 14 ini masih menceritakan tentang kelanjutan pelayanan Paulus dan Barnabas dari Antiokhia untuk memberitakan Injil. Paulus dan Barnabas ini adalah murid Tuhan Yesus yang begitu setia. Mereka tidak takut akan tantangan dan ancaman di dalam mengabarkan Injil, sehingga mereka tetap semangat untuk memberitakan Injil kemanapun mereka diutus. Saya akan membahas Kisah Para Rasul 14 ini dari sudut pandang orang-orang yang mendengarkan pengabaran Injil Rasul Paulus dan Barnabas. Karena pada saat saya merenungkan Kisah Para Rasul 14 ini, saya juga merasa tertegur. Karena kadang-kadang secara tidak sadar kita sebagai orang Kristen sering melakukan hal-hal yang seperti mereka lakukan. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa, sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi dua. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan
korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka. Lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Yang pertama, orang yang mendengarkan firman Tuhan, melihat mujizat, tapi menolak, bahkan menjadi pencemooh. Di Kisah Para Rasul 14 ayat 2 yang berbunyi, tetapi orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Jadi di Ikonium, Paulus dan Barnabas menghadapi perlawanan dari orang-orang Yahudi. Namun mereka memang tidak menyerah begitu saja.
Mereka tetap dengan karunia, tanda, dan mujizat yang Tuhan anugerahkan, mereka meneruskan pemberitaan dengan berani. Tapi orang-orang Yahudi bersama dengan pemimpin mereka berencana untuk melempari kedua rasul ini dengan batu, sehingga rasul-rasul itu menyingkir ke Listra. Orang-orang Yahudi yang suka menghasut ini bisa kita sebut juga sebagai pencemooh. Seorang pencemooh adalah orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Ia dengan mudah menghina orang lain hanya karena orang itu memiliki sebuah kekurangan atau hal-hal yang bertentangan dengan dirinya. Di Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi janganlah kita duduk bersama dengan orang pencemooh, karena seorang pencemooh akan menyebabkan pertengkaran di tengah-tengah komunitas, menyebabkan perpecahan di dalam gereja. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan lebih baik menjauhi kumpulan pencemooh. Dan yang paling penting, janganlah kita menjadi pencemooh. Karena kadang kita secara tidak sadar, kita menjadi seperti mereka. Saat kita tidak suka melihat pelayanan orang atau melihat keburukan orang, kita menjelek-jelekan di belakang orang itu. Sehingga kita pun bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tipe yang kedua, tipe orang yang mendengar firman Tuhan, percaya, melihat mujizat, tapi tidak bisa meninggalkan manusia lamanya. Mereka masih memegang tradisi ataupun kedagingan mereka, cinta uang, cinta kekuasaan. Nah, jadi ketika berada di Listra, Paulus dan Barnabas bertemu seorang yang lumpuh. Namun dia memiliki iman, di ayat 9. Dengan kuasa Allah, Paulus pun menyembuhkan orang itu sehingga ia bisa berjalan. Mujizat semacam itu rupanya tidak selalu membawa orang pada pengenalan akan Allah yang sejati. Buktinya masyarakat yang melihat pada saat itu justru menganggap Paulus dan Barnabas itu adalah dewa. Sehingga mereka memberikan persembahan kepada mereka dan menyembah-nyembah mereka sebagai dewa. Kadang kita sebagai orang Kristen pun juga berbuat seperti itu. Kita lupa bahwa Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Tapi justru kita lebih mengagumi hamba Tuhan yang melakukan mujizat itu. Kita menceritakan pada semua orang akan kehebatan hamba Tuhan itu. Tapi kita lupa bahwa Tuhanlah yang berkuasa yang memiliki mujizat tersebut. Dan pada saat hamba Tuhan itu mengecewakan kita, atau mungkin beliau jatuh dalam dosa, kita pun akan merasa kecewa dan mundur dari iman kita. Karena bukan Tuhanlah yang kita idolakan, tapi hamba Tuhan tersebut. Yang ketiga, orang yang mendengar, percaya, dan mau menjadi murid. Di ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Paulus mendapatkan banyak murid di kota itu. Dan ia menguatkan hati murid-murid itu, menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Nah, ketika kita memutuskan untuk kita percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, status kita adalah murid Yesus.
Sebagai murid Tuhan Yesus, kita wajib melakukan semua perintah-perintah Tuhan Yesus serta meladani hidupnya. Sebagaimana tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di 1 Yohanes 2 ayat 6. Menjadi murid Kristus tidak berhenti pada pengakuan dalam hati kita, tapi bagaimana kita bisa mengabarkannya juga kepada orang lain. Rasul Paulus menyatakan bahwa di dalam 2 Korintus 3 ayat 3, bahwa hidup kita ini adalah surat terbuka yang ditulis oleh Kristus dan dapat diketahui oleh semua orang. Ketika kita bekerja di kantor, mengerjakan tugas sekolah, berinteraksi dengan sesama, menghadapi konflik, melayani masyarakat, dan beribadah, orang akan melihat bagaimana hidup kita, ajaran apa yang kita jalani, apakah sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, oleh sebab itu kita harus berhati-hati dengan hidup kita, sebab hidup kita ini adalah kesaksian untuk memuridkan orang lain. Di depan sana ada papan iklan yang menampilkan silih berganti perusahaan-perusahaan, bank, atau berbagai hal lainnya yang ditawarkan. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, apa yang kita tampilkan? Sudahkah kita menampilkan Kristus di dalam kehidupan kita? Segala kebaikannya, segala kepeduliannya terhadap manusia, dan segala yang baik yang membawa berkat. Baiklah kita renungkan semuanya itu, dan biarlah Kristus yang hidup dalam kita makin tampil, makin menarik melalui kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya jadi teringat waktu ikut IDMC di Surabaya tentang pemuritan, di mana di dalam seminar tersebut dikatakan bahwa murid yang pertama haruslah anggota keluarga. Jadi anak-anak kita tidak secara otomatis dapat mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan harus dilakukan generasi ke generasi. Seperti di Amerika Serikat, 70-80% anak muda itu tidak kembali lagi ke gereja karena tidak ada yang menyampaikan secara turun-temurun tentang firman Tuhan di dalam keluarga. Saya sangat beruntung karena saya memiliki orang tua yang cinta Tuhan. Saya memiliki teladan dari papi saya yang waktu sehat dia selalu setia melayani Tuhan, dan waktu terpuruk pada saat dia mengalami stroke selama 2 tahun, dia pun tetap setia beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Begitu juga dengan teladan dari mami saya yang tetap setia menjaga papi saya dan selalu mengajarkan untuk bersyukur di dalam setiap keadaan. Dan sekarang saya sebagai orang tua dan juga pada bapak ibu dan saudara-saudari sebagai orang tua, kita memiliki amanat agung dari Tuhan untuk memuridkan kembali anak-anak kita dan orang-orang di sekeliling kita. Untuk mengikut Tuhan Yesus dibutuhkan kesungguhan hati karena banyak tantangan yang akan kita hadapi dan kita harus melakukan kehendak Tuhan dengan taat. Ketaatan adalah suatu proses di mana kita bisa dikatakan layak untuk menjadi murid Yesus atau tidak. Sebab firman Tuhan berkata di Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dari ketiga hal ini, saya simpulkan di Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kesimpulan dari 3 hal yang harus kita lakukan adalah janganlah kita kumpul dengan kumpulan pencemooh, tapi kita kesukaannya haruslah Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, sehingga kita tidak akan salah arah, selalu mengikat manusia lama kita, tapi kita bisa melepaskan manusia lama, kedagingan kita, cinta uang, cinta kuasa, dan kita bisa menghasilkan buah murid-murid yang cinta akan Tuhan Yesus dan kembali memuridkan orang lain di sekeliling kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk renungan firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami bisa menjadi murid Tuhan yang memuridkan orang-orang di sekeliling kami, khususnya keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin kami agar kami menjadi murid Tuhan yang taat untuk melakukan kehendak-Mu Bapa dan melaksanakan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Bapa hari-hari kami selanjutnya. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.